Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah menggenapi janjinya seperti yang dijanjikannya dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Terpujilah Tuhan yang Maha Kasih, yang telah menggenapi janjinya bagi kita umat-Nya. Turunnya Roh Kudus adalah penggenapan janji tersebut. Itulah yang kita peringati sekarang, kita rayakan dan kita syukuri. Karena itu, marilah kita bersama-sama dalam persekutuan yang kudus ini, memuji dan menyembah Dia. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Allah, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sepadan dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Hukum Tuhan untuk kita pada minggu peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 7-8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku serang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Engkaulah Tuhan yang menganugerahkan Roh-Mu yang kudus bagi kami orang yang hina ini, supaya kami diajari, dipimpin, ditengerangi dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Roh-Mu yang kudus mempersatukan kami untuk saling menerima dan mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Dari jurang yang dalam kami berseru kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah suara kami. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonan kami. Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan-kesalahan kami, siapakah yang dapat tahan ya Tuhan? Tetapi padamu ada pengampunan. Dengarkanlah suara permohonan kami. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Ya Roh Kudus, baharuilah hati kami. Ya Tuhan, kami bersyukur dan memuji nama-Mu oleh karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Kami bersuka cita karena Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus kepada kami. Namun kami mengingat penderitaan kami dan penderitaan bumi ini akibat wabah pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi sekarang ini. Kasihanilah kami, segeralah kiranya pandemi COVID-19 ini berlalu dari muka bumi ini, seperti yang Engkau telah perbuat kepada bangsa-Mu dari perbudakan Mesir. Engkau menaruh Roh-Mu yang kudus ke dalam hati mereka. Engkau membelah air laut di depan mereka dan menuntun mereka melintasi samudra raya. Roh Tuhan telah membawa mereka ke tempat perhentian. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami.
Ya Roh Kudus, baharuilah hati kami. Ya Allah Bapa kami, berkatilah gerejamu di dunia ini yang kini sedang menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesama manusia. Pakailah gerejamu menjadi saluran berkat kepada dunia, terhadap yang berkekurangan dan yang berkesusahan. Berkatilah dan kuatkanlah para pelayan di gerejamu. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumah masing-masing. Teguhkanlah iman jemaat-Mu dimanapun berada. Kalaupun harus menghadapi penderitaan saat ini, namun kami percaya Engkau akan mengakhiri penderitaan ini karena kasih-Mu kepada kami. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Ya Roh Kudus, baharuilah hati kami, dan ampunilah dosa kami. Ya Allah Bapa kami yang di surga, ampunilah dosa kami orang yang hina dan tercela ini. Kasihanilah kami ya Tuhan. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak goyah. Bimbing dan ajarlah kami, agar kami sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban pujian yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh Kudus, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Warta Jemaat HKBP Perumnas 2 Bekasi, Minggu 31 Mei 2020. 1. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini yakni Minggu Pentakosta yang pertama dengan topik Minggu Roh yang Menuntun. 2. Ibadah Minggu. Ibadah Minggu hari ini masih kita laksanakan di rumah masing-masing. Kiranya persekutuan kita dengan Allah makin kusuk dan hubungan sesama anggota keluarga makin mesra, akrab, dan bahagia. 3. Berita duka cita. Kamis 21 Mei 2020 telah meninggal dunia Ibu Rismawati Boru Tampu Bolon, tutup usia 54 tahun. Istri dari Bapak Omanik, alamat Jalan Kedongdong 8 nomor 266, Perumnas 1 Bekasi, wilayah Nasaret. Dimakamkan Jumat 22 Mei 2020 di TPU Pedurenan, Bekasi. Mari kita doakan agar keluarga yang ditinggalkan tabah dan penuh pengharapan akan kasih Kristus. 4. Bersama melawan COVID-19. Dalam rangka penanganan penularan COVID-19 ini, pemerintah dan seluruh masyarakat bergandeng tangan untuk menanganinya. Oleh karena itu, mari kita tanggap untuk mendengar informasi dari pemerintah, khususnya dengan diterapkannya pembatasan sosial berskala besar. Tetap taat untuk diam di rumah, jaga jarak, perkuat imunitas tubuh, rajin cuci tangan, tetap memakai masker, apalagi kalau harus keluar rumah. Jika pulang ke rumah, jangan menyentuh anggota keluarga, tetapi cuci tangan, pakaian direndam dan cuci dan langsung mandi. Majelis mengharapkan agar kita tetap cermat dan bijak mendengar, menyaring dan membagikan segala berita atau informasi terkait COVID-19 dan penanganannya. Kami berharap kita semua ikut membantu meringankan beban, bukan malah menambah kegelisahan. 5. Posko Peduli Penanganan COVID-19. Posko Peduli Penanganan COVID-19 yang dikoordinir Dewan Diakonia masih tetap berlangsung, mengingat pandemi COVID-19 ini kita tidak tahu kapan berakhir. Sumbangan berupa uang tunai ditransfer ke rekening gereja, Bank Mandiri dengan nomor rekening 1670028300270. Sumbangan sembako, vitamin C dan E, hand sanitizer, dan masker diberikan melalui Sintua wilayah atau langsung diantar ke gereja dengan kontak person Situa SWE Boru Sidabutar dan Inang Tobing Rosita Boru Tambunan. Di tahap yang ke-1, kita telah menyalurkan sumbangan 151 paket kepada warga jemaat dan kepada warga sekitar. Di tahap kedua, sebanyak 116 paket, serta tahap ketiga sebanyak 110 paket. Dan direncanakan pembagian tahap keempat pada hari Selasa 2 Juni 2020. 6. Penyaluran bantuan sembako kepada pagaran Gereja HKBP Perumnas 2 Bekasi.
Gereja kita telah menyalurkan bantuan sembako kepada pagaran gereja kita, yaitu kepada HKBP Sumber Jaya Tambun tahap ke-1 sebanyak 30 paket. Dan tahap kedua pada hari Kamis 28 Mei 2020 sebanyak 30 paket. Dan kepada Pos Parmingguan Sukamana sebanyak 10 paket. Kiranya sumbangan ini dapat membantu jemaat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Tuhan memberkati. 7. Sumbangan. Gereja kita telah menerima 30 paket sembako dari Medland melalui Yayasan Metropolitan Peduli, melalui Sintua Aturnip. Seluruh Majelis HKBP Perumnas 2 Bekasi menyampaikan terima kasih. Semoga Yayasan Metropolitan Peduli semakin maju dan menjadi saluran berkat. Tuhan memberkati. 8. Aksi peduli kasih. Gereja kita bersama gereja yang berdampingan dengan kita, yakni GKO, GKPI, GKOI, telah melakukan aksi peduli ke warga di RW 13 yang sangat terdampak pandemi COVID-19 dengan membagikan 110 paket sembako melalui RT 1 sampai dengan RT 5. Aksi ini kita lakukan pada hari Rabu 20 Mei 2020 minggu lalu yang dihadiri oleh Lurah, Ketua RW, Ketua-Ketua RT, Majelis Umat Beragama bertempat di halaman kantor RW 13. Kiranya kebersamaan kita dengan gereja tetangga makin baik dan kehadiran kita dirasakan di lingkungan RW 13 ini makin dirasakan dan disyukuri. 9. Ucapan terima kasih. Majelis menyampaikan terima kasih kepada keluarga Tesihite Boru Sihaloho yang telah menyumbangkan beras 200 kg dan 7 dus Indomie yang disalurkan khusus kepada jemaat HKBP Sumber Jaya Tambun sebanyak 30 paket, masing-masing 10 kg beras dan sembako lainnya. Majelis juga menyampaikan terima kasih untuk semua persembahan dan persembahan-persembahan lainnya sehingga pelayanan gereja kita dapat berjalan dengan baik. Dan juga kepada warga jemaat yang dengan terbuka memberikan sumbangan kepada posko peduli penanganan COVID-19. Tuhan melimpahkan berkat-Nya. 10. Ucapan selamat ulang tahun. Seluruh Majelis HKBP Perumnas 2 Bekasi menyampaikan kepada warga jemaat selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 7 Juni. Tuhan memberkati. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur padamu Tuhan, oleh karena Tuhan selalu menyertai setiap langkah kehidupan kami. Khususnya pada minggu ini, Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk menghadapi apapun yang terjadi di lingkungan kami masing-masing. Tuhan memberikan kesehatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, sehingga pada hari ini Tuhan, kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan, walaupun kami tinggal di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati pemerintah kami, bahkan para perawat Tuhan dan para dokter, sehingga
pandemi COVID-19 lambat laun bisa teratasi. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya sebab Tuhan Maha Kuasa. Apapun yang terjadi di dunia ini, Tuhan Maha Tahu. Maka kami tidak akan gentar. Terima kasih Tuhan, berikan kami kesabaran, beri kekuatan setiap saat. Tuhan, kami berdoa buat saudara kami, keluarga Manik, di mana ibu tercinta Rismawati Boru Tampu Bolon telah meninggalkan keluarga tersebut beserta anak-anaknya. Kami memohon kepada Tuhan, berikan penghiburan yang sejati kepada keluarga tersebut, sehingga mereka dapat mengikhlaskan kepergian ibu kami Rismawati Boru Tampu Bolon. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat posko peduli penanganan COVID-19. Berkati Tuhan setiap kami yang ada di posko. Terima kasih Engkau selalu memberikan kami kesehatan, khususnya tim yang ada di posko Tuhan. Begitu juga dengan jemaat Tuhan yang mengantarkan sembako, Engkau memberkati mereka dan memberikan yang luar biasa kepada mereka rezeki. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat penyaluran bantuan sembako kepada pagaran Gereja HKBP Perumnas 2 Bekasi, yaitu kepada HKBP Sumber Jaya Tambun dan Sukamana. Berkati Tuhan semua jemaat-Mu yang ada di pagaran Sumber Jaya Tambun dan Sukamana, sehingga Tuhan kami saling merasakan satu sama lain akibat dari pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu bisa kami saling tolong-menolong. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat sumbangan-sumbangan yang datang dari Yayasan Metropolitan Peduli. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Yayasan Metropolitan Peduli ini. Berkati Tuhan Yayasan Metropolitan Peduli ini, supaya semua orang yang di sekitarnya bisa mendapat saluran berkat. Berkati setiap karyawan, setiap petinggi, bahkan setiap pimpinan yang ada di Yayasan Metropolitan Peduli. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat Amang Tesihite yang secara khusus memberikan sumbangan kepada HKBP Sumber Jaya Tambun. Berikan kesehatan, berikan sumber rezeki, berikan kesuksesan di dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk semua majelis HKBP Perumnas 2 dimanapun kami berada. Berkati Tuhan kami satu persatu, sehingga kami dapat bekerja di wilayah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, sebentar Tuhan, hamba-Mu akan memberitakan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai setiap hati pikiran kami, sehingga apa yang diberitahukan hamba-Mu dan didengarkan oleh umat-Mu dapat kami mengerti, untuk dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Tuhan atas segala dosa kesalahan kami, supaya kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Curahkan Roh-Mu yang kudus,
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Kristus, pada minggu peringatan turunnya Roh Kudus hari ini, kita akan mendengarkan berita sukacita yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 63 ayat 11 hingga ayat 14. Demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus, setiap kali kita memasuki minggu peringatan turunnya Roh Kudus, maka yang utama yang perlu kita ingat bahwa benar apa yang dikatakan oleh Yesus. Allah Bapa akan mengutus Parakletos, roh penghibur, roh penuntun, roh pengajar setelah Yesus naik ke sorga untuk memelihara, untuk menyertai, untuk tetap mengajar dan mengingatkan pengikut-pengikut Kristus yang setia kepadanya. Artinya dengan turunnya Roh Kudus, kita terus diingatkan. Dengan turunnya Roh Kudus itu merupakan suatu penegasan, penguatan akan apa yang telah Yesus ajarkan, firmankan, akan apa yang telah Yesus perintahkan kepada murid-muridnya. Maka Bapak Ibu, segera diingatkan melalui khotbah ini kepada kita. Ketika Roh Kudus turun, itu artinya Roh itu, tuntunan Roh itu, suara Roh itu, apakah itu bisikan Roh, ajakan Roh, itu tidak pernah berbeda, apalagi bertentangan dengan apa yang telah Yesus ajarkan, perintahkan, dan apa yang telah Yesus teladankan. Itu yang pertama dulu. Bapak, Ibu, firman Tuhan sebagai khotbah pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini disampaikan dalam bentuk doa permohonan kepada Allah. Kepada Allah yang terus berkarya, Allah yang terus sepanjang masa, terus melakukan menunjukkan kasih setianya. Khususnya di saat-saat bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Mereka keluar terus melintasi samudra raya luas. Dan mereka bisa sampai ke tujuan, ke perhentian dengan damai oleh Allah di dalam Roh-Nya yang kudus. Firman ini disampaikan dalam bentuk doa permohonan. Dan permohonan ini disampaikan di saat bangsa Israel terbuang dalam pembuangan. Dalam keadaan terbuang mereka sadar bahwa mereka telah memberontak terhadap Allah.
Mereka telah mendukakan Roh Kudus. Di saat-saat seperti ini, mereka mengingat kasih setia Tuhan dengan berkata, di manakah Dia? Di manakah Dia? Kalimat di manakah Dia ini bukan semacam pertanyaan yang seolah-olah Tuhan pergi jauh. Tuhan meninggalkan mereka. Seolah-olah Tuhan tidak peduli. Oh bukan. Seruan ini berupa kesadaran akan kasih setia Tuhan yang terus menyertai mereka. Sehingga dalam frasa yang lain, ini adalah bentuk ungkapan doa permohonan. Mereka berseru, Tuhan, tolonglah kami. Dulu kasih setiamu telah menolong nenek moyang kami. Tuhan, hadirkanlah itu. Perlihatkanlah itu ya Tuhan di saat kami menderita seperti ini. Seperti itulah doa permohonan bangsa itu dikala mereka menderita. Maka dalam kesadaran akan penyertaan, dalam kesadaran akan tuntunan Tuhan yang sungguh-sungguh sempurna ini, mereka disadarkan kembali bahwa di saat Tuhan menuntun mereka, di saat Tuhan menyertai perjalanan mereka benar-benar berhasil. Langkah mereka terjaga, hidup mereka terpelihara, sampai mereka sampai kepada ketujuan. Itu diibaratkan seperti kuda melintasi padang gurun dan ternak yang turun dari jurang ke lembah. Ini kan menarik. Menarik. Kita sering melihat kuda yang berlari kencang. Dia sangat kencang di padang gurun. Padahal dengan segala kemungkinannya, apakah itu karena lubang kecil, apakah itu karena batu, bahkan kerikil, bisa saja kuda itu akan terjatuh dan terpeleset. Tapi apa yang kita lihat? Jarang kuda yang berlari kencang di padang gurun itu jatuh, kecuali ditembak oleh musuh. Seperti ternak yang turun menyusuri tebing, jalannya mungkin licin, ada duri, ada yang lain. Tetapi ternak itu bisa dengan selamat sampai ke lembah. Seperti itulah makna penyertaan Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus yang membimbing menyertai perjalanan umat-Nya. Perjalanan kita penuh dengan ancaman, penuh dengan rintangan. Di sana banyak ancaman, di sana banyak godaan. Seketika saja sebenarnya kita bisa jatuh. Seketika saja sebenarnya kita bisa tergelincir. Seketika saja kita sebenarnya bisa menjadi korban. Seketika saja sebenarnya kita bisa menjadi jatuh dan lumpuh total, tidak bisa bergerak. Seketika saja. Tetapi oleh Tuhan yang menuntun kita melalui Roh-Nya yang kudus di hati kita ini, Bapak Ibu, kita diarahkan. Kita dipandu, kita dituntun, sekaligus kita dijaga, dikawal, dan dipelihara hingga kita boleh sampai kepada tujuan yang kita inginkan. Maka melalui firman Tuhan di minggu peringatan turunnya Roh Kudus kali ini, minimal ada dua yang harus kita lakukan. Yang pertama,
tetaplah berseru memohon belas kasihan dan penyertaan Tuhan. Tetaplah berseru memohon belas kasihan dan penyertaan Tuhan. Roh Kudus Tuhan memang selalu ada dan hadir. Dan dia punya otoritas. Tetapi kuasa penyertaannya, karyanya, itu akan ada dan terjadi hanya kepada orang-orang yang menyadari ketergantungannya kepada Allah. Ini kan ibarat satu bantuan. Ketika ada suatu institusi menyodorkan bantuan, ya kalau kita cuek saja, sepertinya kita tidak membutuhkan itu, kan bantuan itu tidak akan bermanfaat. Nah, seperti itulah karya Roh Kudus. Artinya, sadari bahwa hidup kita ini memang harus tergantung kepada pemeliharaan Allah. Dan mintalah itu, berserulah terhadap kasih setia dan penyertaan Tuhan. Sebagai umatnya, sebagai gereja yang hidup, jangan pernah lengah, jangan pernah berhenti, jangan pernah tidak memohon bantuan pertolongan Tuhan ini. Sehingga rasakan pertolongan Tuhan akan selalu ada dan hadir buat saudara. Ini yang sering terjadi seperti kata nyanyian kita itu. Suara ni tordi ni tuhatai, jok di laosi ditulak koi. Bukannya Tuhan tidak bersuara, bukannya Tuhan tidak membimbing, tetapi kita cuek, tidak peduli. Malah angkuh, merasa hebat, merasa bisa, akhirnya plak, jatuh. Jangan pernah lengah untuk memohon, berseru akan penyertaan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita berseru memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan, itu mengingatkan bahwa Tuhan sudah berkarya dan akan terus memelihara. Berarti di saat kita memohon, meminta, maka di saat itu permohonan kita itu harus seiring dengan perubahan perilaku. Itu artinya dalam karya Roh Kudus kita dituntut terus dan terus berubah dan berubah. Ecclesia reformata, semper reformanda, kata Martin Luther. Tidak ada orang yang sempurna. Yang ada adalah kita terus menuju kepada pertobatan baru, perubahan baru terus. Itu berarti di saat kita memohon, saat kita terus memohon belas kasihan Tuhan, maka saat itu juga kita harus berubah dan berbuah. Ini contohnya. Kita kan sering memohon dalam doa Bapa kami, berikanlah kami ya Tuhan pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Maka sebenarnya ketika kita memohon itu berarti ketika kita memiliki, kita juga harus mau dan mampu memberi. Itu artinya. Jadi permohonan kita itu berbanding lurus dengan perilaku kita. Ketika Tuhan sudah memberi, ya makanlah dengan cukup. Makan dengan cukup, jangan berlebih. Kalau berlebih, kalorinya berlebih, kolesterolnya berlebih, menjadi overweight, kegendutan, itu kan menjadi masalah. Masalah. Bahkan kalau kita mau makan lebih, sebenarnya yang kita makan itu adalah harusnya itu menjadi bagian orang lain yang harus kita berikan tadinya.
Ini kita makan saja, ya sudah, orang lain kelaparan, kita kegendutan, apa artinya? Sama-sama breo. Permohonan itu harus seiring dengan perubahan. Itu yang kedua. Harus sejalan. Maka Bapak Ibu, jika ini yang kita lakukan, kebetulan diingatkan melalui minggu ini, minggu turunnya Roh Kudus. Pertama, terus bermohon kepada Tuhan. Yang kedua, ketika kita bermohon, ingat harus disertai dengan perubahan. Ketika ini kita lakukan, maka nama Tuhan diagungkan dalam kehidupan kita. Nama Tuhan diagungkan melalui kehidupan kita. Sebab hasil dari permohonan kita, ketergantungan kita kepada Tuhan bukan pada semaraknya kita, tapi akan terlihat apakah melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Apakah ini kelihatan? Kalau ini belum, koreksi dulu, tunggu dulu. Apakah malah sebaliknya, Tuhan kita permalukan, Tuhan kita kecewakan melalui perilaku kita? Kalau seperti itu, tunggu dulu. Sebab orang banyak saat ini katanya mereka adalah orang-orang yang terus mengandalkan Roh Kudus, berseru kepada Roh Kudus. Ternyata dalam kehidupannya sehari-hari bertolak belakang. Pemarah. Suka menggosip, suka menghakimi orang. Apakah seperti ini? Tidak. Yang pasti orang yang terus mengandalkan Roh Kudus, di dalam hidupnya, perilakunya akan terlihat nama Tuhan itu diagungkan. Bagaimana ini terjadi? Itulah kaitannya dengan epistel Galatia 5, khususnya ayat 22 itu. Supaya kita hidup dalam roh, bukan lagi dalam kedagingan. Karena orang yang hidup dalam roh adalah orang yang hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera. Orang yang hidup dalam kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sering kita singkat KSD, K5P. KSD, kasih, sukacita, damai sejahtera. K5, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. P, penguasaan diri. Dan terkait dengan penguasaan diri, ya memang ini butuh sekarang. Sangat-sangat dibutuhkan. Kalau kita sudah bisa menguasai diri dalam kendali Roh Kudus, benar, Roh Kudus telah bekerja. Apakah kita bisa mengendalikan amarah? Apakah kita bisa mengendalikan rasa enak kita? Memakan sesuatu makanan yang tidak perlu. Atau katakanlah melakukan sesuatu yang tidak perlu, yang membuat kita sendiri rugi dan orang lain rugi. Itu termasuk pengendalian diri. Dan itu termasuk dari bagian dari buah roh yang telah berdiam dalam diri kita. Maka dengan menghidupi KSD K5P ini, nama Tuhan akan terus diagungkan, dipermuliakan melalui hidup kita. Selamat hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan yang baik, atas tuntunan firman-Mu yang terus menguatkan kami, menyegarkan kami untuk mengingat kasih setia Tuhan dalam hidup kami sepanjang masa. Sampai saat ini juga Tuhan ada dan hadir memberikan, menganugerahkan kasih-Mu kepada kami. Biarlah kami terus berseru dan berseru sepanjang hari memohon belas kasihan-Mu.
Memohon tuntunan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami, khususnya dalam keadaan sulit ini, dalam keadaan pandemi ini. Kami yakin ya Allah, Engkau terus bermurah hati, menunjukkan kasih setia-Mu, sehingga kami boleh selamat, terjaga, terkawal, terpelihara. Sekalipun kami harus hidup di tengah-tengah penyakit virus yang tidak kami tahu seperti apa dan berupa apa. Terima kasih ya Tuhan. Hanya Engkau tempat kami berlindung. Tuntunlah kami, jagailah kami. Dan juga baharui sikap dan perilaku kami, bukti bahwa kami telah hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Terima kasih atas firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi sambil menyampaikan persembahan kita. Kita bernyanyi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teguhkanlah hatimu, sebab Roh Allah yang menuntunmu kepada kesenangan. Tetaplah berpengharapan yang hidup kepadanya. Ingatlah, di dunia ini kita masih menghadapi kesusahan, penderitaan. Tetapi kalau kita berpengharapan yang hidup kepada Allah dan kepada janjinya, Roh Kudus akan menuntun kita di jalan yang dikehendaki Allah. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 63 ayat 14, seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umat-Mu ke dalam hidup yang sejahtera. Terpujilah Tuhan Allah yang menuntun kita kepada kesenangan. Janganlah kita hidup dalam keangkuhan dan kedengkian, tetapi hiduplah oleh Roh dengan berbuahkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Demikianlah kita menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Siapkan jiwa ragamu.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami, karena Engkau menganugerahkan Roh-Mu yang kudus kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu dan orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di sorga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hatinya, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa, dan raja, agar mereka bertindak adil dan kuat, dan mereka diingatkan akan hari penghakiman-Mu. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan Engkau akan menghantar hidup kami kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesulit apa tubuh ini, bahkan rusak tanpa daging pun, kami akan melihat yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.